Assalamualaikum Sobat Kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang titrasi asam lemah dengan basa lemah, suatu titrasi yang jarang dilakukan karena sulit untuk menentukan titik ekivalennya, tapi ketika harus dilakukan maka kita dapat menentukan karena kita sudah paham konsepnya sebagai berikut. Misalkan kita pakai asam lemah CH3COH dan basa lemah NH3. Kurva titrasinya digambarkan sebagai berikut. Nah, pH-nya dimulai dari bawah ya, karena asam lemah mula-mula ditambah dengan basa semakin lama makin tinggi, tetapi untuk permulaannya pun pH-nya tidak terlalu rendah karena ada pengaruh dari Ka atau sifat lemah dari asam, dan untuk akhirnya pun nanti juga tidak sampai ke 14 karena ada pengaruh dari Kb yang menunjukkan sifat lemah dari basa. Nah, pada titrasi ini kita perlu ketelitian lebih untuk menentukan akhir titrasi ya, sehingga titrasi ini dari lemah dan lemah ini jarang dilakukan gitu ya, kecuali jika memang diperlukan untuk analisis. Nah, keadaan sebelum titrasi ya, di sini mula-mulanya ya, sebelum titrasi mula-mula berarti hanya ada asam lemah CH3COH. Asam lemah maka hanya ada H+, rumus konsentrasi H+ adalah akar Ka dikalikan dengan molaritas atau alfa dikalikan molaritasnya. Nah, kemudian ketika sudah mulai ditambah dengan NH3 di sini, nah, maka jumlah H+ nya akan berkurang tapi masih dominan, sehingga pada posisi ini ditentukan dari adanya sisa asam yang berada di situ. Nah, konsentrasi H+ adalah mol H+ dikurangi mol OH- dibagi dengan volume total, atau dijabarkan molaritas dikalikan dengan volume kali valensi asam kurangi dengan molaritas dikalikan dengan volume kali valensi basa untuk menunjukkan mol OH- ini, bagi dengan volume total, volume asam ditambahkan dengan volume basa yang sudah dicatat. Nah, kemudian pada saat titik ekivalen inilah yang menyebabkan sulit diamati. Ada 3 kemungkinan ketika H+ sama dengan OH-. Bisa jadi bersifat asam, Ka-nya lebih besar dari Kb, netral jika Ka-nya sama dengan Kb, atau basa jika Kb-nya lebih besar dari Ka. Nah, jadi ini yang menyebabkan sulit untuk teramati dengan baik. Nah, setelah titik ekivalen maka kita akan mendapatkan basa yang semakin berlebih. Oleh karena itu pada saat setelah ekivalen di mana asamnya sudah tidak ditambah lagi tetapi basanya masih terus bertambah, maka kita dapat tentukan dari sisa basa. Konsentrasi OH- adalah mol OH- yang dijabarkan dengan molaritas kali volume kali valensi basa dikurangi dengan mol H+, molaritas kali volume kali valensi asam dibagi dengan volume total, jadi volume basa ditambah dengan volume asam. Oke, demikian tadi belajar kita ya mengenai titrasi asam lemah dengan basa lemah. Untuk berikutnya kita akan belajar titrasi basa lemah dengan asam lemah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Tetap semangat belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.